Akibat dari kebiasaan mendirikan sholat tahajud, seorang hamba pasti menemui keajaiban yang di luar nalar jalan keluar dari permasalahan hidupnya, karena Allah akan langsung mengabulkan doa hajatnya. Simak kisah nyata akibat kebiasaan seseorang yang selalu mendirikan sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdahu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, sahabat beriman channel Ragam Aswaja yang selalu dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, jazakumullah khairan kasiron, tetap setia untuk menyimak di channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga pemirsa diberikan kesehatan yang sehat walafiat, umurnya yang barokah, dimudahkan menjemput rezekinya, dilunaskan amanah hutangnya, serta segala hajat sahabatku dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tahajud adalah waktu untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana umat muslim dapat mencurahkan segala isi hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan antara Allah dan orang yang sholat tahajud niscaya dapat membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang dalam menghadapi kehidupan yang dinamis ini. Sebagaimana yang dijanjikan Allah, para ahli tahajud akan mendapatkan derajat yang mulia di sisinya. Tidak sedikit orang yang telah merasakan dan membuktikannya. Kehidupan mereka lebih baik, tentram, selalu memperoleh jalan keluar dan kemudahan dalam setiap permasalahan, bahkan mendapatkan keajaiban-keajaiban tertentu yang sulit ditangkap dengan nalar biasa. Seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dalam kondisi dan situasi apapun. Tahajud laksana obat ajaib yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Masalah kehidupan yang mereka alami berangsur pulih dan mendapatkan kemudahan dalam setiap permasalahan. Kesombongan terhadap Allah kini mulai mencair. Mereka lebih meyakini secara hak atas syariah dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada sepenggal cerita dari kisah nyata akibat dari kebiasaan sholat tahajud yang bisa diambil hikmah pelajarannya bagi kita semua. Dari seorang syekh atau seorang ustadz yang berasal dari Saudi Arabia. Saat itu beliau akan melakukan perjalanan dari Kairo untuk kembali ke Saudi Arabia. Sebelum melakukan perjalanan tersebut, ia mampir ke salah satu masjid di Kairo, tempat ia melakukan ceramah di hari sebelumnya. Setibanya di masjid sekira tengah malam menjelang subuh, syekh itu kemudian masuk masjid seraya mendirikan sholat. Yang secara kebetulan dia melihat seorang di mihrab sujud sambil menangis. Orang tersebut merengek kepada Allah dalam sujudnya, sampai syekh ini berkata, "Ya Allah, kabulkanlah permintaan orang ini." Walaupun dia belum mengetahui apa yang diminta oleh orang tersebut. Selesai orang tersebut sholat, syekh itu mendekatinya dan berkata, "Masya Allah, doa apa ini? Sangat luar biasa. Doa yang diikuti tangisan di sepertiga malam menjelang subuh. Allah turun ke langit bumi mengabulkan ini." Kemudian orang tersebut menjawab, "Demi Allah, Syekh,
istri saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit dan saya harus menyediakan uang 14.500 pound Mesir. Kalau tidak dibayar, istri saya tidak bisa dioperasi. Syekh itu pun menyuruh orang tersebut untuk tetap melanjutkan berdoa dan menikmati sujudnya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang ikhlas meminta kepadanya. Kemudian tidak berapa lama tibalah waktu subuh dan seorang pengurus masjid menghampiri Syekh itu dan untuk menjadikan imam di sholat subuh di masjid itu. Sebelum sholat, Syekh tersebut diharuskan memakai mikrofon agar bisa didengar jelas oleh para jamaah sholat subuh, sehingga suara Syekh tersebut terdengar hingga keluar masjid. Karena suara imam sholat masjid di masjid tersebut terdengar hingga di luar masjid, yang secara kebetulan terdengar oleh seorang pengusaha Mesir yang apartemennya dekat dengan masjid, dan pengusaha itu merasa tidak asing lagi dengan suaranya yang selalu dia ikuti di halaman media sosialnya. Segera pengusaha itu bergegas menuju masjid untuk berjamaah sholat subuh. Begitu selesai sholat, pengusaha itu menghampiri Syekh dan menyapanya. Syekh, ahlan wa sahlan, berada di Mesir. Saya adalah salah satu penyimak dan penggemar tausiah Anda. Setelah mengucapkan salam kepada Syekh, pengusaha itu mengutarakan maksudnya dan berkata, Syekh, saya mau minta tolong satu hal. Saya punya perusahaan dan sekarang sudah waktunya saya harus mengeluarkan zakat atas usaha saya tersebut. Dan saya sudah hitung zakatnya atas uang saya itu sebesar 14.500 pound Mesir. Seketika itu Syekh menangis mendengarkannya. Kemudian Syekh itu mencari dan memanggil orang yang menangis di sepertiga malam dan berkata, wahai fulan, kesinilah dan ceritakan masalahmu apa. Kemudian orang yang ditemui Syekh di mihrab tersebut menceritakan bahwa ia membutuhkan biaya uang sebesar 14.500 pound Mesir untuk biaya operasi istrinya. Mendengar cerita orang tersebut, seketika pengusaha itu menangis sejadi-jadinya dan berkata, demi Allah Syekh, saya sudah 1 minggu taruh uang ini di lemari saya. Setiap hari istri saya bilang, turunkan itu harta yang bukan hak kita, zakatnya keluarkanlah. Kemudian pengusaha itu melanjutkan dan berkata bahwa saya ingin mendapatkan satu orang yang saya kasih langsung. Daripada saya bagi-bagi, saya mau satu orang saya kasih dan bisa bermanfaat menyelesaikan masalah dia, dan Allah akan selamatkan saya di akhirat. Setelah berkata begitu, pengusaha tersebut meminta izin untuk kembali ke apartemennya untuk mengambil uangnya dan kembali ke masjid lagi menemui Syekh dan orang yang lagi kesusahan itu. Lantas diberikanlah uang 14.500 pound Mesir kepada orang yang membutuhkan tersebut, hingga terpenuhilah kebutuhan keduanya atas ridho dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah atas pelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk selalu bersabar dalam berdoa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memenuhi janjinya tak kala kita selalu beramal dalam kebaikan, dan paling penting berprasangka baik kepadanya, dan harus yakin bahwa Allah segera mengabulkan doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tayangan ini memberikan dan menginspirasi untuk selalu mendirikan sholat tahajud sebagai amal kebaikan bagi amalia ibadah kita semua. Semoga semua dalam keridhaan Allah
dalam lindungan Allah dan dalam pertolongan Allah. Kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron wa jazakumullah ahsanal jasa wa jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa alu. Dengan mengucapkan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.